Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Pakan dan Formulasi Ransum, Program Studi Peternakan, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara pembuatan formula pakan dengan menggunakan software, yaitu menggunakan software Brill Formulation. Setelah kita membuat formula tadi, langkah berikutnya adalah kita masuk ke Brill Formulation Optimization. Jadi kita klik aja yang ada tanda petirnya ini. Tampilannya juga sama seperti yang maintenance. Di sini kita masukkan username-nya sama. Nah, tampilannya berbeda dengan yang maintenance. Kalau di dalam yang Brill Formulation Optimization di sini, fiturnya yang muncul di sini ada File, Edit, Report, System, dan Custom. Kita mau lihat untuk formula yang kita buat tadi. Jadi kita masuk di sini Professional Nutritionist. Kita masuk di sini. Kemudian kita klik kodenya, kita cari formula yang kita buat tadi. Tadi kodenya adalah LY19 formula layer 19. Jadi kita klik kotak di sini. Kemudian kita klik tanda centang. Kita klik lagi tanda centang di sini. Tampilannya seperti ini. Ini ada keterangan the set is invisible. Jadi pakan yang kita formula yang kita buat tadi masih belum benar. Jadi masih ada yang salah. Kita klik. Untuk Brill Formulation Optimization tampilannya seperti ini. Jadi ini lebih detail. Nah, ini sampai minimum, maksimum, low cost, high cost, lengkap kalau di sini. Ini adalah bahan baku yang kita gunakan tadi. Kemudian solution amount ini adalah jumlah campurannya. Kemudian price di sini adalah harga dari tiap bahan baku. Jadi ini contohnya ada jagung lokal. Price-nya 4.500, berarti harga per kilo jagung di sini adalah 4.500. Di sini ada juga keterangan kotak ini yang warnanya kuning. Jika kita klik di sini, ini ada keterangan switch amount to actual. Jadi di sini kalau kita klik, maka yang ini tadi sebelumnya persentase ini akan berubah menjadi dalam bentuk kiloan dengan susunan yang masih sama. Kalau misalkan kita klik lagi yang bagian kuning, nah ini akan berubah lagi dalam bentuk persentase. Kalau saya biasanya lebih suka dalam bentuk kilo. Ini batasan penggunaan dari bahan baku yang kita setting di awal tadi. Kemudian di sebelah yang tanda kuning, ini ada yang warnanya merah ini. Ini kalau misalkan kita klik, maka nanti akan switch dari layar yang bahan baku ke layar nutrien. Kita coba klik di sini. Jadi yang muncul di sini ini adalah yang kandungan nutrisinya. Kalau kita mau balikkan lagi ke bahan baku, kita tinggal klik aja yang di tanda merah ini. Maka kita akan balik di sini lagi. Kemudian kalau misalkan ini sudah jadi tapi kita lupa, oh ternyata ada bahan baku lagi yang belum kita masukkan. Kita bisa menambahkan, kita klik di tombol ini yang ada gambar tangan, kita klik. Kemudian kita klik bagian loop, kita bisa menambahkan bahan baku. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, belum kita masukkan. Misalkan di sini kita mau menggunakan PMM, misalkan kita klik aja di sini. Maka nanti bahan baku baru yang barusan kita ambil akan muncul di sini. Kemudian untuk di bagian bawah ini ada angka 1000. Ini menunjukkan jumlah kiloan dari total pakan yang kita gunakan. Di sini kita bisa edit, kita mau bikin campurannya untuk 1 ton, 1 kuintal, 2 ton, 1,5 ton. Ini kita bisa edit. Contohnya seperti ini. Ini kalau misalkan campuran 1 ton, kalian amati di sini penggunaan jagungnya adalah 500 kilo. Kemudian BKK-nya 245. Ini coba kalau misalkan kita rubah menjadi
1,5 ton, berarti 1.500 kilo. Jangan lupa setelah melakukan perubahan di sini, yang harus kita lakukan berikutnya adalah klik optimize set. Jadi tinggal klik aja yang gambarnya seperti gambar petir ini, kita klik aja. Kita klik no dulu, nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini sudah berubah campurannya dalam jumlah 1.500 kilo. Jadi tadi jagung kalau untuk campuran 1 ton itu ketemunya adalah 500-an. Kalau kita setting di sini untuk campuran 1.500, maka di sini jagung akan muncul 750 kilo. Oke, kita kembalikan lagi ke 1 ton. Nah, kita klik lagi. Kemudian untuk kolom yang bawah ini ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kolom pertama ini adalah harga dari dari campuran pakan yang kita buat. Kemudian yang kolom kedua ini adalah harga sebelumnya. Kemudian yang kolom ketiga ini adalah adanya perubahan harga. Ini contohnya kalau misalkan di sini grit batu ini harganya masih Rp10. Ini kita ganti 300. Kemudian grit batu juga kita ganti 300. Kemudian setelah kita lakukan perubahan, kita klik tanda petir. Di sini kalian amati, di sini ada perubahan harga. Harga yang sebelum kita edit itu adalah 4.581. Setelah harga grit batu dan tepung batu tadi kita rubah, itu harganya menjadi 4.601. Jadi harganya naik sebesar Rp20 per kilo. Harga di sini juga bisa nanti yang perubahan ini adalah negatif. Negatif ini menunjukkan bahwasanya harga pakan setelah kita melakukan perubahan harganya menjadi turun. Ini kita kasih contoh untuk harga jagung. Di sini tertera 4.500, kita coba ganti 4.000. Jadi harga jagungnya lebih murah. Setelah kita lakukan perubahan di sini, jangan lupa klik untuk tanda petirnya. Kalian lihat di sini, ini tandanya ada tanda negatif, jadi min 250. Ini artinya apa? Artinya setelah kita melakukan perubahan harga di sini, harga dari bahan baku, pakan kita ini harganya turun Rp250 per kilo. Kalian lihat harga sebelumnya, sebelum kita lakukan edit, itu adalah 4.600, kemudian menjadi 4.351. Selanjutnya kita jelaskan untuk ini yang warna merah, invisible. Kalau invisible ini berarti software ini memberitahu kita bahwasanya tampilan yang ada di sini ini masih belum sesuai dengan keinginan kita. Kita klik yang belum sesuai yang mana. Kita masuk ke papan yang untuk nutrien. Kita klik untuk yang kolom yang tanda merah ini. Nah, di sini akan muncul tanda seperti ini. Yang belum sesuai itu adalah yang ada warna hijau muda ini. Jadi ini yang belum sesuai. Jadi contohnya ini tadi kita menginginkan untuk fibernya ini fiber kita menginginkan maksimum 3. Tapi ternyata dari software dari campuran itu fibernya 3,47. Jadi terlalu banyak fibernya. Jadi software memberitahu kalau campuran seperti ini fibernya terlalu tinggi. Kalau kita nggak apa-apa fibernya sekian, kita bisa ganti aja di sini. Misalkan kita naikkan jadi 3,5. Kemudian kita klik. Nah, warna hijau dari yang fiber tadi akan hilang. Untuk di sini muncul ada tanda merah, tanda panah warna merah dan tanda panah warna hijau. Ini sebenarnya software memberitahukan ke kita kalau seandainya ini kamu naikkan, maka kalau yang tanda panah merah naik ke atas berarti ini maksudnya seandainya kualitas nutrisi ini kalian naikkan, maka harganya akan mengalami penurunan. Kalian lihat di sini. Begitu ini tadi fibernya saya naikkan jadi 3,5, di sini harganya turun Rp14 per kilo. Yang hijau juga seperti itu. Ini seandainya batasan kamu ini kamu turunkan, maka harga pakan nanti juga akan mengalami penurunan. Ini contohnya untuk laisin. Kita batasi tadi 0,9, ternyata di software bisa menyediakan 0,97. Jadi kalau kamu naikkan dengan keterangan seperti ini, kalau laisinmu kamu naikkan, maka harganya akan jauh lebih murah. Kita coba.
Di sini kita masuk, kita kasih batasan 1. Kemudian di sini metioninnya bisa menyediakan 0,491, kita coba masukkan di sini 0,5. Kemudian yang belum sesuai lagi adalah fosfor. Fosfor di sini ternyata dari software itu bisa menyediakan jauh lebih tinggi daripada yang kita minta. Kita tadi mintanya cuma 0,7, sementara software memberitahu ini kalau fosformu kamu naikkan, ini nanti harganya akan lebih turun. Coba naikkan 0,75. Setelah kita edit, jangan lupa kita klik tanda petir. Nah, di sini terjadi penurunan harga. Kalau formula ini software sudah memberitahu, di sini ada keterangan visible dengan warna hijau, yang tadinya merah berubah jadi hijau, berarti ini software sudah memberitahu kita formula ini adalah formula sesuai dengan yang kamu inginkan dengan harga yang paling murah. Jadi kita klik. Jadi campurannya dengan yang kita inginkan tadi, campurannya adalah jagung 500 kilo untuk campuran 1 ton, kemudian BKK-nya 246 kilo, dan seterusnya seperti ini. Untuk bahan baku apabila di sini kita tidak melakukan batasan, maka software dia akan mengacak sendiri. Bahan baku ini jagungnya harus pasang berapa persen, itu software akan mengacak dan nanti akan dipilih yang jatuhnya paling murah dengan kualitas nutrisi sesuai dengan yang kita minta. Kualitas nutrisi yang kita minta yang mana? Yang kita pasang di batas minimum dan maksimum di sini. Nah, kalau misalkan ini sudah jadi, selanjutnya kita lihat. Kita masuk di report. Formula kita seperti apa? Kita klik untuk report, kita klik solution report. Kita klik yang ada gambar tangan ini untuk mengedit namanya. Kita masuk ke header text. Nah, di sini kita bisa memilih kandungan nutrisi yang akan kita tampilkan ini yang mana saja. Ini terserah kita mau menampilkan yang mana. Ini saya klik yang ME poultry, kemudian crude protein, kemudian crude fat, lysine. Saya klik juga methionine, cysteine, threonine, tryptophan, kalsium, fosfor. Nah, ini saya klik. Setelah memilih kandungan nutrisi yang mana saja yang akan kita tampilkan, kemudian selanjutnya kita klik untuk tanda centang yang ada di bawah ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini kebetulan untuk tampilannya ini sudah saya modifikasi, jadi tampilannya akan lebih sederhana. Nah, di sini adalah nama ini yang kita bisa edit di header text tadi. Ini sesuai terserah kita mau kasih nama apa. Untuk name jagung lokal itu munculnya di sini. Kemudian untuk cost ini harga. Kalau yang di sini ini adalah harga dari bahan bakunya. Kalau yang di bawah ini, yang paling bawah ini adalah harga dari pakan jadi yang kita buat ini. Kemudian untuk amount ini dalam satuan kilo. Jadi kalau yang di bawah ini 1000, ini adalah campuran kita dalam 1 ton. Kemudian ini contohnya jagung lokal amount 500, berarti untuk campuran ini kita membutuhkan jagungnya sebesar 500 kilo. Untuk di sini adalah persentase, jadi formulanya jagungnya butuhnya 50%, BKK Argentinanya 24,6. Kemudian ini untuk nutrisinya, kualitasnya. Ini terserah kita yang mau ditampilkan yang mana, karena pada saat kita sebelum masuk ini tadi ada pilihan, kita tinggal centang aja. Kita bisa memilih misalkan methionine kita nggak pengen nampilkan, berarti tadi nggak usah dicentang. Nah, ini kualitas dari formula yang kita bikin tadi. Selanjutnya kalau misalkan kita mau ngeprint dari formula ini, kita tinggal klik aja. Di sini ada gambar printer, kita klik aja yang bagian, kita klik yang ada gambar printernya. Kemudian kalau kita kepengen nge-save, kita kepengen simpan file ini dalam bentuk PDF, kita klik yang bagian sini, save the document as a PDF file. Kita klik.
kita mau simpennya di mana, kita bisa pilih di sini. Oke, kita mau pilih yang mana, misalkan kita simpen di sini. Tinggal kita kasih nama di sini. Ini namanya bisa diganti, terserah kita mau namanya apa. Kalau sudah, jangan lupa klik untuk save. Jadi seperti ini cara kita untuk membuat formula pakan menggunakan software Brill. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang cara pembuatan formulasi pakan dengan menggunakan software, yaitu dengan menggunakan software Brill Formulation. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.